Ustadz Maulana. Ih pasti kalau misalnya ada perempuan yang lihat Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik, ya Allah. Kita sebagai laki-laki ingat ya pasangannya harus menghargai nih. Kita hargai istri kita. Istri kita pencemburu tapi jangan malah dibikin, gara-gara dia cemburu yuk kita panas-panasin lagi. Jangan ya. Jangan dipancing. Wah Allah, baik. Kita pelajari lebih dalam lagi pagi hari ini jamaah. Langsung aja sekarang aku mau membacakan pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu indah. Nih aku baca ini, alhamdulillah udah ada nih. Assalamualaikum, saya mau tanya. 9 tahun berumah tangga dan selama 6 tahun istri saya yang mencari nafkah. Setelah 3 tahun istri tak lagi bekerja dan suami berpaling ke wanita lain dengan alasan istri tak lagi bisa membantu suami mencari nafkah. Ya Allah. Alasan keortunya adalah suami tak bisa lagi menjadi imam yang baik. Apakah itu yang dinamakan istri hanya titipan saja? Dan berdosakah sang istri meminta hak atas harta yang pernah ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri? Waduh langsung aja deh kalau sedalam ini pertanyaannya aku butuh tausiah nih dari Ustadz Abi Maki. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Maulana, Ustadz dulu izin. Iya. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seandainya pertanyaan ini dilontarkan kepada kita saat ini dan kita jawab, Masya Allah ini pertanyaan sangat luar biasa, berat sekali ya. Kenapa? Yang pertama, seorang wanita yang mencari nafkahnya untuk menghidupi suaminya dan anak-anaknya. Boleh seperti itu sebenarnya boleh-boleh saja. Namun apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya mencari nafkah demi menghidupi keluarganya atau minta bantuan saja, cari nafkahnya untuk membantu ekonomi kita ya. Sebenarnya boleh secara fikih namun menunjukkan laki-laki ini telah menjatuhkan derajatnya di depan istrinya. Seandainya pun mengizinkan itu adalah milik mama dan ini hanya untuk mama. Untuk ibu, itu kenyataannya. Seandainya pun diizinkan. Ya, jadi boleh saja suami mengatakan, aku izinkan tapi bantu ya bayar listrik ya. Aku izinkan tapi bayar itu untuk bayar anak-anak. Boleh sebenarnya. Tapi para ulama mengatakan Anda telah menjatuhkan diri Anda di depan istri Anda. Apalagi kalau suami menyuruh kepada istrinya untuk mencari nafkah. Itu bagaimana? Karena tanggung jawab suami adalah mencari nafkah. Punten. Setelah itu, bagaimana kalau seandainya sudah cerai? Ya, punten. Apakah ini masih ada dalam titipannya karena sudah selesai? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau sudah putus atau tolak maka selesai daripada amanah yang Allah berikan dia sebagai suaminya atau dia sebagai istrinya. Sudah selesai. Selagi perempuan itu masih istrinya maka amanah tetap berjalan. Tapi kalau seandainya sudah talak maka selesailah amanahnya. Kenapa? Sudah dikembalikan lagi. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Suami tolong jaga jangan sampai amanah ini terlepas. Terutama dia sebagai istrinya jaga. Terus yang telah diserahkan. Apakah boleh diambil lagi? Nah itu kan. Yeah. Punten. Berupa apa? Kalaulah berupa namanya hadiah satu waktu untuk memberikan hadiah. Ini untuk suamiku, ini untuk suamiku, ini untuk sebaiknya dan alal arjah tidak perlu diambil. Kenapa? Serahkan saja karena sudah berupa hadiah untuk suaminya. Tapi kalau pinjaman wajib diambil karena yang namanya minjam itu tetap harus diambil dan harus dibayar. Kalau seandainya pinjaman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang namanya hak istri punten. Saat dipinjam hartanya dia adalah punya dia. Maka saat misalnya naudzubillah talak terjadi. Maka hak istri mengatakan kamu pernah pinjam kepada sekian tolong berikan kepada saya. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban suami mengembalikan hak istri untuk menerimanya. Tapi kalau seandainya hadiah lalu dipinta lagi ini yang tidak boleh. Sudah hadiah. Juga. Betul. Bahkan punten dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kenyataannya siapa saja yang mengambil kembali dari apa yang telah diberikannya maka seakan-akan dia telah memakan muntahnya sendiri. Naudzubillah. Saking mengerikannya. Ya terlepas dalam mata ini suami atau ini istri kalau sudah diserahkan hadiahkan. Ternyata lepas. Ini adalah tidak perlu diambil yang berupa hadiah. Tapi kalau berupa misalnya ini saya beli kipas angin, saya beli TV dari uang saya sendiri, saya beli AC dari uang sendiri. Begitu terjadi percaya ini punya saya, ini punya saya, ini punya. Silahkan karena memang uangnya dari dirinya. Tapi kalau seandainya ini buat kamu Pak,
motor buat kamu, ini buat kamu. Waktu itu perkataan demikian berarti sudah diserahkan. Tidak perlu untuk diambil lagi. Maka punten, satu hal yang sangat mengerikan. Apabila amanah yang terindah yang ada di dunia ini, saya katakan amanah terindah. Amanah terindah itu adalah punten suami. Amanah terindah suami memiliki istri dan istri itu amanah yang terindah. Kenapa? Masya Allah sampai salah satu yang wafat duluan, terindah amanah itu tetap akan mendoakannya. Subhanallah, coba sekarang. Umi Nora sudah tidak ada. Tapi Masya Allah Ustadz Maulana selalu mengirim doanya. Makanya kalau seandainya mengatakan siapa pengganti Umi Nora, jangan bilang pengganti. Karena saya yakin di hati Ustadz Maulana tidak ada bisa menggantikan dia. Iya. Itu betul banget. Tapi yang ada yang meneruskan perjuangan dia. Oh. Seperti itu. Iya. Siapa yang akan meneruskan perjuangan istrinya Ustadz Maulana, bukan mengganti. Makanya kalau seandainya Rasulullah mengatakan, bukankah engkau telah diganti dengan istri-istri yang ada ya Rasulullah? Tentang Khadijah, apa jawaban Rasulullah? Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan posisi Khadijah. Yang ada adalah penerus daripada perjuangan Siti Khadijah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Abi bergetar aku kalau dengar Abi tausiah ya, Masya Allah. Tapi ada satu pertanyaan yang bagus banget. Kira-kira jamaah, siapakah yang akan meneruskan perjuangan dari Umi Naura? Kirim persyaratannya di bawah ini. Masya Allah. Abi terima kasih, kalau perempuan itu adalah amanah yang benar-benar harus kita jaga ya. Dan ingat jamaah, kita sama-sama belajar kalau perempuan adalah tulang rusuk kita, bukan tulang punggung kita. Baik, laki-laki lah yang harusnya menafkahi keluarganya. Baik jamaah yang ada di rumah, aku mau nanya nih satu pertanyaan lagi sama Ustazah Lulu. Iya kakak. Ustazah, kita kan tahu sosok suami kan tuh harus jadi panutan yang baik ya. Betul. Untuk istrinya, mencontohkan yang baik-baik. Ya. Tapi bagaimana nih Ustazah kalau misalnya ternyata si istri malah jauh lebih baik dibanding suaminya? Abang Teguh kutiban palu. Suaminya sungguh terlalu. Aduh. Ini bahaya nih tapi penting. Bahaya tapi penting. Bahasannya ntar aja kali ya. Nanti aja ya. Nah, habis yang satu ini ya. Baik Jangan. Ustazah dulu, ini saking bahaya dan pentingnya, bahaya banget kalau sampai kelewatan jamaah yang ada di rumah. Jadi tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.